Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bolo Mojopai dimanapun Anda semuanya berada? Semoga di hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, keberkahan, keberlimpahan, keberuntungan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan. Oke, nah senang sekali untuk di hari ini kembali kami masih bisa menyapa panjenengan semuanya bersama dengan Galeri Bumi Mojopahit. Dari Bumi Mojopahit Mojokerto, kita lestarikan Tosan Aji Nusantara. Oke Bolo semuanya, nah untuk di hari ini sudah kita pilihkan ya satu buah pusaka pilihan dari Galeri Bumi Mojopahit. Nah seperti apakah pusakanya? Langsung saja kita lihat sama-sama. Nah ini sebelum kita melihat pada di bilah pusakanya, nah seperti biasa ya terlebih dahulu kita akan menikmati keindahan dari warongkonya. Nah ini untuk di warongkonya ini menggunakan warongko sandang walikat ya Mas Tony ya kalau seperti ini nih. Ya, benar sekali, ini adalah sandang walikat Gandar Iras. Dan kalau kita melihat ini Bolo Mojopahit, motif dari kayunya sangat bagus banget, sangat istimewa banget. Jadi ini untuk di motif dari kayunya kayaknya adalah pilihan yang terbaik. Nah ini ya seperti ini ya, nah, bisa dilihat ini ada motif dari kayunya ini ya. Motifnya loreng-loreng seperti ini estimasi dari kayu telesium minden, Bu. Ini adalah ciri khas dari kayu telesium ya seperti ini ya untuk motif seratnya. Nah, ini bagus sekali nih. Ini adalah pusaka yang bagus, dan untuk di warangkanya pun juga insya Allah warangka juga istimewa. Nah, seperti apa wujud dari pusakanya? Langsung saja di sini nanti akan kita tunjukkan seperti apa wujud dari pusakanya, sekaligus di sini nanti juga akan sedikit kami uraikan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita untuk belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Nah Bolo semuanya, inilah untuk di pusaka kita kali ini. Nah ini ya, kalau untuk dapurnya ini dari dapur Jalak Ngoceh. Seperti itu ya Mas Tony ya? Ya benar sekali, ini adalah pusaka dengan dapur Jalak Ngoceh Patrem. Nah ini kalau kita melihat untuk di bentuk atau ukuran dari pusaka ini memang termasuk dari jenis pusaka Patrem. Coba ditunjukkan untuk di bilah Tosan Ajinya, Bu. Jadi untuk di bilah Tosan Ajinya ini masih tergolong sangat utuh banget. Dan untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor Pedaringan Kebak. Bahkan kalau kita amati secara lebih teliti, bilah pusakanya ini dia kerlip-kerlip Masir Malelo. Nah ini ya luar biasa sekali nih. Nah ini bisa dilihat bahwasanya untuk di bilah pusakanya sudah masih cukup utuh di sini ya, masih utuh. Ya sangat utuh banget, dan kalau kita melihat itu odo-odo di tengahnya sangat terlihat jelas banget. Pusaka ini meskipun dia bentuknya patrem tetapi sangat menyenangkan. Kesannya itu kekar, kesannya itu berkarisma. Nah ini dari dapurnya Jalak Ngoceh. Kalau saya sendiri Jalak Ngoceh itu agak jarang didengar ya Mas Tony ya? Iya benar sekali, karena ini memang termasuk dari jenis dapur yang langka, yaitu dapur Jalak Ngoceh. Itu artinya adalah burung jalak yang berkicau. Nah, mana yang terkandung dalam dapur ini adalah agar kita menjalani kehidupan ini penuh dengan rasa syukur dan juga sukacita. Meski mengalami pasang surut dan suka duka dalam kehidupan, hendaknya kita sikapi dengan hati lapang dan senantiasa berprasangka baik pada takdir kehidupan. Dapur Jalak Ngoceh ini mengajarkan menjadi manusia yang pandai bersyukur dengan hati yang gembira penuh sukacita, dan tuahnya ini diyakini cocok dimiliki oleh mereka yang menggeluti bidang pertanian dan juga peternakan agar senantiasa mendapatkan hasil panen yang berlimpah dan cepat berkembang biak hasil ternaknya, sehingga mendapat keuntungan yang banyak sebagai wujud dari karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu untuk di filosofi dan juga tuah dari dapurnya. Oke, ternyata luar biasa ya. Kalau selama ini yang saya tahu banyaknya tuah
pusaka itu lebih banyak untuk yang pengusaha, yang pedagang, Pemimpin ya. pemimpin. Nah, ternyata ini untuk pertanian, peternakan pun juga Ada ya. ada. Kalau di zaman dahulu pusaka itu memang menjawab dari kondisi masyarakat kok. Jadi Mm-mm. tidak hanya untuk kepentingan para pengusaha ataupun juga orang-orang kaya atau kepemimpinan saja. Pusaka-pusaka itu pun juga banyak juga dibabar untuk orang-orang yang menggeluti dunia pertanian Mm-mm. agar usaha taninya itu bisa berkembang maju, lalu juga peternakan, lalu juga dalam hal ilmu pengobatan dan juga yang lainnya. Jadi pada zaman dahulu pusaka itu memang dikondisikan untuk berbagai kalangan masyarakat atau kalangan pemiliknya nantinya itu kayak gitu. Sungguh luar biasa sekali ya nenek moyang kita dulu itu ya sebetulnya ya. Sangat kaya Pengetahuannya sekali luar dengan biasa, ye. budaya-budayanya, filosofinya pun juga yang terkandung yang disematkan dalam sebuah pusaka itu juga mengandung nilai-nilai kebaikan luhur pada zamannya itu seperti itu Bu, agar bisa menjadi sebuah ageman pedoman kehidupan bahwasanya memegang pusaka bukan cuma memegang besi saja, tapi ada nilai filosofi yang terkandung di dalamnya yang kalau bisa itu dijalankan sebagai pengiling-iling pemiliknya agar senantiasa dalam koridor norma-norma kebaikan. Nah, itu seperti itu. Nah, kita lanjut untuk di pamornya. Ini adalah pamor pedaringan kebak yang memiliki arti wadah atau tempat beras yang terisi penuh. Ini berlambang kesejahteraan dan juga kemakmuran hidup dalam kepercayaan masyarakat pecinta keris. Makna filosofi tersebut membuat pemilik pusaka dengan pamor pedaringan kebak ini akan senantiasa dianugerahi murah rezeki, hidup sejahtera, dan berkecukupan atas karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Wallahu alam bisawab. Nah, itu seperti itu. Nah ini ya cocok sekali antara filosofi tuah dapur dan juga pamornya ya, Iya, saling mendukung. saling mendukung dan pusaka dapur jalak ngoceh ini sangat cocok dimiliki oleh mereka yang menggeluti bidang pertanian dan juga peternakan biar menjadi juragan tani ya. Kan ada buruh tani, Iya. ini ada juga mungkin juragan tani, juga mungkin ada jeragan ternak mungkin kayak gitu ya. Nah, ini adalah pusaka yang istimewa Bolo dan pusaka ini juga termasuk dari jenis pusaka yang langka keberadaannya. Dapur jalak ngoceh dengan pamor pedaringan kebak. Oke, barangkali masih ada yang ingin ditambahkan lagi Mas Tony Mungkin untuk di saat ini cukup pertanyaannya? sekian. Mudah-mudahan ini video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula, dan juga apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam kami menyampaikan uraian ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Oke, sekian dulu dari kami. Terima kasih atas kebersamaan Bolo semuanya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.